Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya Didi Junaidi dalam channel YouTube saya dalam program acara Ngaji Literasi Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 hal mudah menulis buku. Sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan juga loncengnya, like, comment, and share agar channel YouTube ini terus berkembang dan menghadirkan konten-konten terbaiknya. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, mari kita mulai. Apa saja 6 langkah mudah menulis buku itu? Yang pertama adalah menentukan tema. Ya. Jadi sebelum kita menulis, tentukan temanya, apa yang akan kita bahas. Apakah tema tentang pendidikan, tentang agama, tentang sosial, budaya, itu sesuai dengan bidang keminatan ya, sesuai dengan bidang keahlian, sesuai dengan core keilmuan, atau pokoknya apa yang sudah diniatkan untuk ditulis. Nah, itu tema itu harus diutamakan ya pertama kali gitu. Karena itu akan menjadi pondasi awalnya seorang penulis buku. Nah, ketika menentukan tema ini harus betul-betul dipersiapkan secara matang. Maksudnya bagaimana? Tentukan tema itu juga kita sudah membayangkan kira-kira referensi buku untuk tema itu melimpah tidak, gampang atau tidak. Nah, itu juga penting ya. Makanya nanti kita akan lihat poin-poin berikutnya. Jadi yang pertama adalah tentukan tema. Yang kedua adalah kumpulkan referensi. Nah, itu yang tadi saya katakan. Ketika kita akan menulis sebuah buku, setelah kita tentukan temanya, maka yakinkan bahwa referensi untuk buku itu melimpah. Karena kita akan kesulitan kalau kemudian menulis suatu tema yang sulit referensinya atau susah mencari rujukannya. Nah, maka setelah menentukan tema, kita yakin bahwa referensi melimpah, segera kita hunting referensi. Referensi itu bisa dari buku, majalah, artikel, atau dari apa saja. Atau sekarang itu kan tinggal klik ya di YouTube atau di Google, kita search engine itu, ya, cari tema tentang apa yang kita tulis. Tapi hati-hati, kalau kita mencari di search engine itu, jangan sampai kita kemudian menjadi plagiator ya. Jangan sampai kita menjiplak. Saya sangat menyarankan untuk mencari referensi itu dari buku-buku, mencari jurnal-jurnal ilmiah, misalnya itu tentang tema-tema ilmiah, sehingga rujukannya jelas. Nanti kita bisa mempertanggungjawabkan lah secara moral, secara intelektual. Nah, jadi sebelum kita menulis, setelah tema ditentukan, kemudian kita kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah menyusun outline. Outline itu adalah kerangka karangan. Nah, jadi setelah kita jelas gambarannya, tema besarnya apa, kemudian kita susun outline. Nah, ada seni tersendiri ketika menyusun outline. Nah, setiap orang punya cara yang berbeda ya. Kalau biasanya saya menyusun outline itu dengan melihat judul besarnya atau tema besarnya apa ya, tema besarnya apa. Kemudian saya breakdown, saya pecah-pecah itu menjadi beberapa bab. Ya, beberapa bab. Dari bab itu nanti ada sub-sub bab. Nah, tapi ada yang enggak dengan cara seperti itu. Jadi buku yang sudah ditentukan temanya, kemudian disusun disusun outline-nya itu tidak per bab, tetapi langsung. Nah, ini biasanya buku populer ilmiah ya. Buku populer ilmiah itu seperti itu. Jadi satu tema itu untuk satu mungkin satu bab itu tanpa ada sub-subnya, itu aja juga yang seperti itu. Nah, tapi prinsipnya menyusun outline itu sesuai dengan keminatan kita lah. Kita mau nyusunnya bagaimana, modelnya seperti apa, itu bebas lah. Karena bukan buku ajar ya, kalau buku ajar nanti ada tersendiri. Kemudian yang keempat adalah ya udah action, mulai menulis. Kalau sudah ada outline-nya, ya sudah tinggal kita tulis. Nah, proses menulis inilah yang kemudian akan menentukan. Caranya bagaimana? Kita tentukan
pada diri kita sendiri. Kita jadwalkan untuk menulis itu kapan. Kita punya waktu, apakah setiap pagi atau setiap siang, sore, malam, atau kapan saja. Nah, yang penting kita ada timingnya, ada waktu untuk menulis. Yang kedua, setelah waktu menulis ditentukan, kita itu akan menulisnya satu hari berapa halaman. Itu juga penting. Kalau katakanlah kita mentargetkan buku itu dalam 1 bulan selesai, maka kalau targetnya seperti itu, kita tentukan satu hari mungkin satu tema. Tapi kalau kita jangka waktunya agak panjang, mungkin satu hari satu halaman. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ada teori ODOP ya, yang saya sampaikan, one day one page, satu hari satu halaman. Itu kalau durasi mau menulisnya lama. Tapi kalau mau menulisnya agak cepat, itu ODOT, one day one theme. Itu terserah sahabat literasi semua mau pakai yang mana. Kemudian setelah kita menulis, sudah ada waktunya, sudah kita tentukan mau berapa halaman per hari, di situ full kita kerjakan apa yang sudah kita komit dalam diri kita sendiri, sampai betul-betul selesai. Nah, dalam menulis itu, saya sarankan proses editing itu di akhir aja, jangan di saat menulis. Karena biasanya kalau saat kita menulis, kemudian diedit pada saat itu, kita akan lama dan akan lama selesainya juga. Makanya jangan ngedit sambil nulis. Editingnya nanti. Pokoknya tulis saja semuanya sampai selesai. Setelah selesai, jangan buru-buru edit dulu. Itu jeda waktu. Beberapa saat, beberapa hari, beberapa minggu mungkin ya, kalau memang kita butuh refreshing. Kemudian yang kelima, itu adalah proses editing. Proses editing di sinilah kemudian setelah kita tulis naskah buku itu full, maka kita baca lagi dari awal ya. Kita baca dari awal, kita cermati kalimat demi kalimat, kata demi kata, kemudian keterkaitan antar paragraf. Nah, itu harus jelas. Harus betul-betul fokus di situ. Dan editing biasanya memang agak lama karena kita menyisir setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf. Nah, itu nggak apa-apa. Prosesnya boleh lama, tetapi nanti biar hasilnya maksimal. Kemudian setelah editing selesai, nah inilah baru publishing. Publishing itu artinya proses penerbitan. Caranya bagaimana? Terserah apakah kita akan berikan naskah itu ke penerbit mayor, ya silahkan langsung kita tawarkan naskah itu. Atau kalau kita pengen adalah kita terbitkan sendiri saja, ya silahkan. Itu bisa melalui penerbit indie, artinya penerbit yang bukan mayor, atau self-publishing. Self-publishing itu artinya kita menerbitkan sendiri dengan biaya sendiri. Tapi syaratnya tentu lembaga kita, lembaga penerbitan maksudnya, itu sudah terdaftar di Perpusnas ya, biar nanti dapat ISBN, International Standard Book Number. Nah, itu kalau buku kita ingin diterbitkan secara legal, maka memang harus punya ISBN. Dan syarat untuk mempunyai ISBN itu lembaga yang akan menerbitkan harus punya badan hukum saat ini. Nah, maka kalau kita nggak mau repot, silakan kita tawarkan ke penerbit yang, kalaupun bukan penerbit mayor, penerbit indie tetapi sudah berbadan hukum. Nah, sahabat literasi berbahagia, itulah 6 langkah mudah ya untuk menulis buku. Yang pertama tentukan tema, yang kedua kumpulkan referensi, yang ketiga menyusun outline, kemudian mulai menulis dengan jadwal yang sudah kita tentukan sendiri, kemudian editing dan publishing. 6 langkah ini kalau kita ikuti tahap demi tahap dengan penuh kesabaran, penuh ketekunan, maka harapan kita untuk bisa melahirkan satu karya itu akan segera terwujud. Nah, tetap semangat ya. Tetap jangan lupa menulis, menulis, menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.